Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran untuk pertemuan yang ke-9. Perkenalkan kami nama kelompok yang pertama, kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu yang pertama Ferlian Noval Safli, yang kedua adalah Edgar Geralvin. Kemudian untuk materi pertemuan ke-9 ini, yaitu yang pertama adalah menentukan strategi produk, kemudian yang kedua adalah merancang dan mengelola jasa. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan program dan strategi penetapan harga. Untuk yang pertama adalah menentukan strategi produk. Poin-poin yang terdapat pada menentukan strategi produk yaitu pertama adalah karakteristik dan klasifikasi produk. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi antara produk dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah hubungan produk dan merek. Kemudian yang keempat adalah pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Untuk yang pertama yaitu karakteristik dan klasifikasi produk. Yang pertama, dalam hal tersebut ada tingkatan produk yaitu hierarki nilai pelanggan atau customer value hierarchy. Dalam merencanakan tawaran pasarnya, pemasar perlu memberikan secara mendalam 5 tingkatan produk Masing-masing tingkat menambahkan lebih banyak nilai pelanggan dan kelimanya membentuk hierarki nilai pelanggan. Yang pertama adalah manfaat inti atau core benefit, yaitu layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Atau seperti seorang tamu seorang tamu hotel membeli atau istirahat dan tidur, dan pemasar harus memandang dirinya sebagai penyedia manfaat. Kemudian yang kedua adalah produk dasar atau basic product, yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Dengan demikian, kamar hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja tulis, meja rias, dan lemari pakaian. Kemudian yang ketiga adalah produk yang diharapkan atau expected product, yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan kadar ketenangan tertentu. Yang keempat adalah produk yang ditingkatkan atau augmented product, yaitu pemasar menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. Di negara-negara yang sudah berkembang, persaingan yang menentukan posisi merek berlangsung pada tingkat ini. Akan tetapi di negara-negara yang berkembang pada pasar yang sedang naik daun seperti Cina dan India, kebanyakan persaingan berlangsung pada tingkat produksi yang diharapkan. Kemudian yang kelima adalah calon produk, yaitu meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk atau tawaran tersebut pada masa mendatang. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi produk. Secara tradisional, pemasaran mengklasifikasi produk berdasarkan ciri-cirinya, yaitu pertama daya tahan, wujud, penggunaan atau konsumen atau industri, dan seterusnya. Setiap jenis produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi barang konsumen. Begitu banyak jenis produk yang dibeli konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan belanja. Kita dapat membedakan antaranya adalah barang sehari-hari atau convention goods, atau dibeli pelanggan dengan cepat dengan upaya yang sangat sedikit, seperti sabun, koran, pasta gigi, dan lain-lain. Kemudian ada barang toko, yaitu shopping goods, adalah barang yang biasanya dibandingkan berdasarkan kesesuaian kualitas, harga, dan gaya dalam proses pembeliannya. Kemudian ada barang khusus, yaitu mempunyai sisi identifikasi merek yang unik sehingga banyak pembeli bersedia melakukan upaya pembelian seperti mobil, kamera, dan lain-lain. Kemudian ada barang yang tidak dicari atau unsought good, yaitu barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau mereka tidak terpikir oleh pembelinya, yaitu seperti asuransi dan ensiklopedia. Kemudian yang ketiga itu dalam klasifikasi produk, yaitu ada klasifikasi barang industri, yaitu dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana cara barang tersebut memasuki proses produksi dan kemahalan relatifnya. Kita dapat membedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan baku dan suku cadang, barang modal dan perlengkapan, dan layanan bisnis. Kemudian diferensiasi supaya dapat diberi merek produk harus diferensiasikan, yaitu produk-produk fisik bervariasi dalam potensi mereka untuk diferensiasi.
Pemasaran selalu mencari dimensi baru. Kemudian diferensiasi dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi produk dan diferensiasi jasa. Untuk diferensiasi produk, banyak produk yang dapat didefinisikan berdasarkan bentuk, yaitu ukuran, model, dan atau struktur fisik produk. Contohnya aspirin, walaupun pada hakikatnya merupakan komoditas, ia dapat didiferensiasikan berdasarkan ukuran, dosis, bentuk, warna, lapisan luar, atau masa fungsi. Yaitu pertama ada fitur. Melalui survei dapat didefinisikan dan diseleksi tentang nilai pelanggan dibandingkan biaya perusahaan untuk fitur yang melengkapi fungsi dasar produk. Kemudian yang kedua adalah mutu kinerja, yaitu 4 level kinerja adalah rendah, rata-rata, tinggi, dan unggulan. Perusahaan harus merancang satu level kinerja yang sesuai dengan pasar sasaran dari level kinerja pesaing. Kemudian mutu kesesuaian, yaitu misal mobil A dirancang untuk mencapai kecepatan 6 mil per jam dalam 10 detik. Jika setiap produk yang diselesaikan akan memenuhi itu, dikatakan melalui mutu kesesuaian tinggi. Kemudian daya tahan atau durability, yaitu ukuran usia yang diharapkan atas beroperasinya produk dalam kondisi normal atau berat. Biasanya pembeli bersedia membayar lebih banyak produk dengan reputasi atau tahan lama. Kemudian ada keandalan atau reliability, itu adalah ukuran probabilitas bahwa produk tertentu tidak akan rusak atau gagal dalam periode waktu tertentu. Kemudian mudah diperbaiki, yaitu sifat mudah diperbaiki yang ideal adalah jika pemakai dapat memperbaiki sendiri dengan biaya yang sangat relatif kecil. Kemudian gaya atau style, yaitu pembeli mobil membayar harga premium untuk Jaguar yang penampilannya luar biasa. Kemudian untuk diferensiasi jasa, jika produksi fisik tidak mudah didiferensiasi, kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan jasa atau pelayanan yang menambah nilai serta perbaikan mutu produk fisik itu. Pembeda utama layanan adalah hal berikut, seperti kemudahan pemesanan atau ordering ease, yaitu banyak bank sekarang menyediakan perangkat lunak perbankan di rumah untuk membantu nasabah mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan baik dengan bank secara efisien. Para konsumen sekarang bahkan mampu memesan dan menerima bahan makanan tanpa pergi ke supermarket. Kemudian yang kedua adalah pengiriman atau delivery, yaitu mengacu pada beberapa baik produk atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan. Contoh, pizza disampaikan dalam keadaan panas kepada pembeli di rumah. Kemudian pemasang atau installation, yaitu mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk tertentu beroperasi di lokasi yang direncanakan. Yaitu kemudian pelatihan pelanggan atau customer training, yaitu mengacu pada pelatihan bagi para pegawai pelanggan untuk menggunakan peralatan dari penjual secara tepat dan efisien. Kemudian konsultasi pelanggan atau customer consulting, yaitu mengacu pada pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan penjual kepada pembeli. Kemudian pemelihara dan perbaikan atau maintenance and repair, yaitu merupakan program pelayanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga produk yang mereka beli senantiasa dalam kondisi kerja yang baik. Kemudian ada hubungan produk dan merek, yaitu yang pertama ialah hierarki produk, yaitu hierarki produk ini berbentangan dari kebutuhan dasar hingga barang-barang khusus yang memuaskan kebutuhan tersebut. Ada 6 tingkat hierarki produk, yaitu keluarga kebutuhan atau need family, yaitu kebutuhan ini berdasari keberadaan suatu kelompok produk, yaitu contoh keamanan. Kemudian keluarga produk atau produk family, yaitu semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan ini dalam lumayan efektif. Kemudian 3 adalah kelas produk, yaitu sekelompok produk dalam keluarga produk yang diakui mempunyai ikatan fungsional tertentu, contoh instrumen keuangan. Kemudian lini produk, yaitu sekelompok produk yang melakukan fungsi yang sama, yaitu pelanggan yang sama, saluran yang sama, dan tentang harta tertentu, contoh asuransi jiwa. Kemudian 5 jenis produk atau produk type, yaitu sekelompok barang dalam lini produksi yang sama-sama memiliki salah satu dari beberapa kemungkinan bentuk tersebut, seperti contoh asuransi berjangka. Kemudian
barang atau item, yaitu juga disebut unit pencatatan penyedia atau varian produk. Unit tersedia dalam bentuk merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, penampilan, harga, atau sesuatu ciri yang lain. Seperti contoh asuransi jiwa berjangka dapat diperpanjang. Kemudian yang kedua adalah bauran dan sistem produk. Sistem produk adalah sekelompok barang yang berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang berfungsi dengan cara saling melengkapi. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya menjelaskan plafon dan modal dasar yang dapat ditambah untuk memenuhi tuntutan pelanggan. Manajer lini produk perlu mengetahui penjualan dan laba setiap barang dalam lininya untuk menentukan barang mana yang harus dikembangkan, dipertahankan, diambil hasilnya, atau dilepaskan. Mereka juga perlu memahami profil pasar setiap lini produk. Seperti pertama ialah penjualan dan laba, yaitu setiap portofolio produk perusahaan mengandung produk dengan margin yang berbeda. Toko sebelah ada hampir tidak menghasilkan margin dari roti dan susu. Margin yang lumayan besar dihasilkan dari makanan kaleng dan beku. Bahkan margin yang lebih besar diperoleh dari kembang, lini makanan etnis, dan makanan panggang yang segar. Suatu perusahaan dapat menggolongkan produknya menjadi 4 tipe yang menghasilkan margin kotor berbeda yang bergantung pada volume penjualan dan promosinya. Kemudian ada profil pasar, yaitu manajer lini produk harus menganalisis bagaimana lini tersebut diposisikan terhadap lini pesaing, yaitu perlu dilakukan pemetaan produk, yaitu mengidentifikasi segmen pasar untuk mengetahui posisi produk yang ditawarkan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah panjang lini produk, yaitu tujuan perusahaan adalah mempengaruhi panjang lini produk, yaitu lini produk cenderung makin memanjang lama-kelamaan. Kelebihan kapasitas produksi menimbulkan tekanan bagi manajer lini produk untuk mengembangkan jenis-jenis produk baru. Suatu perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan 2 cara, yaitu merentangkan lini dan mengisi lini. Kemudian untuk yang kelima ialah penetapan harga baruan atau product mix pricing, yaitu menggambarkan konsep penetapan harga. Taktik secara rinci, namun perlu mempertimbangkan beberapa isu penetapan harga bauran produk di sini, yaitu perusahaan mencari beberapa harga yang memaksimalkan laba dari seluruh bauran. Kita dapat membedakan 6 keadaan yang melibatkan penetapan harga baruan, yaitu penetapan harga lini produk atau produk lini pricing, yaitu perusahaan biasanya menggabungkan lini-lini produk alih-alih hanya satu produk dan memperkenalkan tahap-tahap harga. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga ciri pilihan atau optional feature pricing, yaitu banyak restoran menetapkan harga-harga yang tinggi untuk minumannya dan harga yang rendah untuk makanannya. Pendapatan dari makanan penutup biaya dari minuman menghasilkan laba. Hal ini menjelaskan mengapa pelayanan sering mendesak habis-habisan akan pelanggan memesan minuman. Untuk menarik peminum bisa dilakukan sebaliknya. C, yaitu penetapan harga produk pelengkap atau captive product pricing, yaitu beberapa produk memerlukan penggunaan produk tambahan atau produk pelengkap. Terdapat bahaya dalam menentukan harga produk pelengkap terlalu tinggi. Caterpillar memperoleh laba yang tinggi untuk suku cadang dan layanannya. Hal ini melahirkan para pembaca atau memasukkan suku cadang dan menteri jalanan yang lebih murah. Kemudian penetapan harga dua bagian atau two-part pricing, yaitu perusahaan jasa menggunakan penetapan ini yang terdiri dari atas tarif tetap ditambah biaya pemakaian yang tidak tetap. Perusahaan jasa menghadapi masalah yang mirip dengan penetapan harga produk pelengkap. Tarif tetap cukup rendah untuk laba yang maksimal. Kemudian penetapan harga produk sampingan atau by-product pricing, yaitu produksi barang tertentu seperti minyak bumi dan lain-lain sering menghasilkan produk sampingan. Setiap pendapatan yang diperoleh dari produk sampingan memudahkan pengenaan harga yang lebih rendah untuk produksi utamanya.
Berdasarkan harga penggabungan produk atau product bonding pricing, yaitu perusahaan sering menggabungkan produk-produk dengan ciri-ciri khas barang atau feature. Studi telah menunjukkan bahwa ketika kegiatan promosi meningkatkan pada butir-butir individual dalam gabungan tersebut, pembeli merasa kurang berhemat dan kurang tepat untuk membayar harga gabungan. Riset menawarkan 3 beberapa strategi penggabungan. Kemudian pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Yaitu yang pertama ya, pengemasan atau packaging merupakan kegiatan merencanakan produksi wadah untuk produksi. Kemasan biasanya mencakup 3 tingkat bahan, yaitu seperti botol sebagai kemasan primer dimasukkan ke dalam kotak karton, atau kemasan sekunder yaitu terdapat dalam kotak pengiriman biasanya berisi 6 lusin. Kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produksi dan mampu mengubah calon pembeli untuk membeli atau tidak. Berbagai faktor telah berperan dalam meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran, seperti di swalayan, kemudian kemakmuran konsumen, citra perusahaan dan merek, kemudian peluang inovasi. Kemudian yang kedua adalah pelabelan, yaitu penjual harus memberikan label produksinya. Label tersebut adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label tersebut mungkin hanya mencantumkan nama merek atau banyak informasi, sekalipun penjual lebih menyukai label yang sederhana. Undang-undang mungkin mengharuskan informasi tambahan. Label merupakan beberapa fungsi, yaitu label tersebut mengidentifikasi produk atau merek, kemudian mungkin juga menunjukkan kelas produk, kemudian mungkin menjelaskan produk, siapa pemuatnya, di mana, kapan, apa yang dan kandungannya. Kemudian yang terakhir adalah jaminan dan garansi, yaitu semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan normal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjukkan untuk melakukan perbaikan, penggantian, dan pengembalian uang. Jaminan apakah itu diekspresikan atau diimplikasikan dapat dituntut secara hukum. Kemudian materi kedua ialah merancang dan mengelola jasa. Poin-poinnya adalah ada hakikat jasa, strategi pemasaran untuk perusahaan jasa, mengelola mutu kualitas jasa, mengelola merek jasa, dan mengelola jasa didukung produk. Untuk yang pertama ialah hakikat jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa tersebut mungkin saja atau mungkin juga tidak terkait dengan suatu produk fisik. Kemudian yang pertama ini, dalam hakikat jasa terdapat industri jasa. Sektor pemerintah atau pengadilan atau pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat aturan, dan sekolah-sekolah berada dalam bisnis jasa. Sektor nirlaba swasta seperti museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, ya rumah sakit merupakan bisnis jasa. Sebagian besar sektor bisnis perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, konsultan manajemen, praktek kedokteran, perusahaan film, perbaikan ladang, dan real estate juga dalam bisnis juga jasa juga. Sektor produksi seperti operasi komputer, akuntansi, dan staf pun adalah pabrik jasa yang menyediakan layanan kepada pabrik barang. Kemudian yang kedua adalah kategori bawahan jasa, yaitu pertama ialah barang berwujud murni, yaitu semakin canggih secara teknologis produk generik atau seperti mobil dan komputer, penjualannya semakin bergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertainya. Kemudian campuran, yaitu tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. Misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. Kemudian yang keempat adalah jasa
utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil, yaitu contohnya penumpang pesawat terbang, pembeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud atau seperti makanan dan minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat mode seperti pesawat terbang untuk merealisasikan, tetapi produk utamanya adalah jasa. Kemudian adalah jasa murni, yaitu contoh penjaga bayi atau psikoterapi dan pijat. Karena bauran barang dan jasa berbeda-beda ini, sulit dilakukan generalisasi tentang jasa tanpa mencari perbedaan lebih lanjut. Namun beberapa generalisasi dapat digunakan. Kemudian ada karakteristik jasa yang mencolok, yaitu pertama dialah tidak berwujud atau intangibility, yaitu berbeda dari produk fisik. Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Perusahaan jasa dapat berupaya menunjukkan mutu kelayanan mereka melalui bukti fisik dan presentasi. Suatu bank dapat menggunakan alat pemasaran seperti tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, simbol, dan harga. Kemudian yang kedua adalah tidak terpisah atau inseparability, yaitu biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, distribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian. Jika seorang memberikan jasa tersebut, penyedia adalah bagian dari jasa itu. Kemudian bervariasi atau variability, yaitu karena bergantung pada siapa yang memberikan serta kapan di mana diberikan. Jasa sangat bervariasi sehingga perusahaan dapat mengambil 3 langkah dalam rangka mengendalikan mutu, yaitu berinvestasi dalam produksi perkutan dan pelatihan yang baik, yaitu kemudian menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi tersebut, kemudian memantau kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga ialah kemudian yang keempat ialah tidak tahan lama. Jika tidak dapat disimpan, permintaan bervariasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang lebih baik antara permintaan dan penawaran ialah pada sisi permintaan, yaitu penetapan harga yang berbeda akan mengalihkan sebagian permintaan dari masa sibuk ke masa yang kurang sibuk. Kemudian pada sisi penawaran, yaitu karyawan paruh waktu untuk pelayanan permintaan yang sibuk. Kemudian ada strategi pemasaran untuk perusahaan jasa, yaitu pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat, personal yang tidak tanggap, kasar, atau tidak dilatih dengan baik, dan waktu tunggu yang lama. Keluhan jasa pelanggan sedang meningkat. Sebelumnya perusahaan jasa menyambut baik semua pelanggan, namun sekarang perusahaan ini memiliki begitu banyak data tentang individu sehingga mampu mengklasifikasikan mereka ke dalam tingkatan laba. Dalam hal tersebut, pergeseran hubungan pelanggan yang paling penting ialah internet telah memberdayakan pelanggan dengan memungkinkan mereka melakukan kemarahan terhadap pelayanan yang jelek. Kemudian untuk pemasaran holistik untuk jasa ialah pemasaran holistik jasa menuntut pemasaran eksternal atau internal dan interaktif, yaitu pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. Kemudian pemasaran internal menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Andil terpenting yang dapat dilakukan pada pemasaran yang akan menjadi luar biasa jadi dalam mengarahkan semua orang lain dalam organisasi tersebut melakukan pemasaran. Kemudian pemasaran interaktif, yaitu menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien, karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya, misalnya apakah perbedaan tersebut berhasil, tetapi juga berdasarkan mutu fungsionalnya.
Misal, apakah dokter beta tersebut menunjukkan perhatian dalam memiliki keyakinan. Teknologi memiliki kekuatan besar untuk membuat pekerjaan jasa menjadi lebih produktif. Kemudian ada mengelola mutu dan kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Jika karyawan acara merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana atau saling berhubungan pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Harapan pelanggan yang pertama adalah harapan pelanggan. Terdapat 5 kesenjangan yang bahkan biasanya dalam penyerahan jasa, yaitu pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dan prestasi manajemen, yaitu pengurus rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien menginginkan makanan yang lebih enak, tetapi pasien mungkin lebih menginginkan daya tanggap perawat. Kemudian 2, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa, yaitu manajemen mungkin memahami dengan cepat keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan standar kinerja, yaitu pengurus rumah sakit mungkin meminta perawat memberikan layanan cepat tanpa menguraikan dengan sangat jelas. Kemudian 3, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa, yaitu karyawan mungkin kurang terlatih, tidak mampu atau tidak mau mematuhi standar, atau mungkin dihadapkan pada standar yang saling bertentangan. Kemudian keempat adalah kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal, seperti harapan-harapan konsumen yang dimulai pernyataan yang dikeluarkan perwakilan dari iklan perusahaan. Kemudian yang kelima adalah kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, yaitu konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa tersebut, seperti dokter mungkin tetap mengunjungi pasien untuk menunjukkan kepeduliannya, tetapi pasien menafsirkan hal tersebut sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Kemudian yang kedua adalah praktek terbaik manajemen mutu jasa, yaitu perusahaan jasa yang dikelola dengan sangat baik melakukan praktek umum seperti berikut, yaitu konsep strategi komitmen manajemen puncak, memasukkan keseluruhan pelanggan, memuaskan keluhan pelanggan, memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Untuk yang pertama yaitu konsep strategi, yaitu perusahaan jasa yang terobsesi dengan pelanggan, yaitu perusahaan ini memiliki pengertian yang jelas mengenai pelanggan, sasarannya dan kebutuhan mereka. Sementara kebanyakan perusahaan yang ngejar para pialang online berbasis pelanggan kayak e-trade menargetkan generasi X berusia 24-30 yang lebih jelas teknologi dan berkecukupan, namun umumnya diabaikan perusahaan lain. Kemudian komitmen manajemen puncak, yaitu manajemen perusahaan tidak hanya memandang kinerja keuangan setiap bulan, tetapi juga mengukur masing-masing bagian berdasarkan kualitas pelayanan, kebersihan, dan nilai. Kemudian memuaskan keluhan pelanggan, yaitu pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan sering menjadi lebih setia kepada perusahaan daripada pelanggan tidak pernah dipuaskan. Itu perusahaan yang mendorong pelanggan yang kecewa untuk menyampaikan keluhan dan juga memberdayakan karyawan memperbaiki keadaan tersebut langsung di tempat, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak memiliki pendekatan sistematis untuk mengatasi kegagalan layanan. Kemudian memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Perusahaan yang keunggulan tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan meningkatkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Ada korelasi yang tinggi antara kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan probabilitas perusahaan. Kemudian yaitu mengelola merek jasa. Sejumlah merek yang sangat kuat di dunia adalah jasa, yaitu jasa keuangan seperti Citibank, American Express, dan lain-lain. Sejumlah rumah sakit mendapatkan reputasi mega merek karena terbaik di bidang seperti Mayo Clinic, Mayo General, and Sloan Kettering. Seperti sejumlah merek lain, mereka jasa harus terampil mendefinisikan dirinya menjadi menyusun strategi merek yang memadai, seperti mendefinisikan jasa, yaitu menyusun strategi merek jasa. Pertama adalah pemilihan unsur merek, yaitu ingatan atas merek menjadi penentu keberhasilan penjualan. Pada kasus ini, nama merek yang mudah diingat menjadi sangat penting.
Unsur merek lain seperti logo, simbol, karakteristik, slogan juga mampu membangun kesadaran atas merek dan cita merek. Kemudian yang kedua adalah penetapan dimensi citra atau image. Yaitu asosiasi atas organisasi tentu menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satunya asosiasi yang sangat penting adalah kredibilitas dan persepsi kepekaran, yaitu kemampuan dipercaya dan kepantasan untuk disukai. Kemudian C, perancangan strategi pemerekan, yaitu jasa juga harus memeriksa penyusunan hierarki merek portfolio mereka yang mungkin positioning dan memberikan sejumlah segmen pasar yang berbeda seperti Hilton Hotel yang memiliki portofolio merek yang meliputi Hilton Garden Inn yang membidik para pelancong bisnis yang berkantong tipis. Kemudian mengelola jasa yang didukung produk, yaitu mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan, yaitu pertama terdapat 3 kekhawatiran khusus, yakni mereka khawatir dengan keandalan dan yang sering kegagalan. Kemudian pelanggan khawatir dengan kelemahan, kerusakan mesin, dan pelanggan yang terakhir adalah pelanggan khawatir dengan biaya sendiri yang perbedaan dana perbaikan. Kemudian strategi jasa purna jual, yaitu produsen biasanya menjual yaitu kualitas departemen pelayanan pelanggan sangat berbeda dalam menyediakan layanan. Sebagian besar perusahaan bergerak melalui beberapa tahap, yaitu perusahaan biasanya melalui dengan menjalankan departemen suku cadang dan perbaikan sendiri. Kemudian lama-kelamaan perusahaan mengalihkan lebih banyak jasa pemeliharaan dan perbaikan kepada distributor dan penjual resmi. Kemudian pilihan layanan pelanggan semakin cepat dan ini menurunkan harga dan pelayanan.